Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Mardiati, NIM S19102 dari kelas S19B. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan head to toe serta pemeriksaan tanda-tanda vital. Selamat menyaksikan. Sebelum kontak dengan pasien, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Alat yang digunakan yaitu hand rub, termometer, stetoskop, dan tensimeter. Serta peralatan tulis. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Tias Mardiati yang berjaga dari jam 7 hingga jam 2 siang. Di sini nama Ibu siapa ya? Saya cek gelangnya. Ibu sebutkan nama, umur, dan alamat ya Bu. Nama Ibu Apri, umur Ya. 28 tahun, alamatnya Genang RT 2 RW 3. Ya, oh ya, benar ya Bu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik atau head to toe serta pemeriksaan tanda-tanda vital yang bertujuan untuk mengetahui derajat kesakitan Ibu. Nanti prosedurnya Ibu cukup mengikuti aba-aba dari saya dan cukup menjawab pertanyaan yang saya tanyakan ya Bu. Ya, Sus. Apakah Ibu sudah bersedia? Ya, Sus. Yang pertama saya akan menanyakan identitas diri Ibu ya. Nama Ibu siapa? Ibu Apri, Ya, alamat Ibu di mana Bu? Genang RT 2 RW 3, Umur Ibu berapa? 28 tahun, Status perkawinan? sudah menikah, Pendidikan terakhir apa Bu? SMA, Sus, Pekerjaan Ibu? ibu rumah tangga. Untuk identitas penanggung jawab, namanya siapa Bu? Dika, Umurnya berapa Bu? 30 tahun, Pendidikan terakhir? SMA, Sus, Pekerjaannya? karyawan swasta. Alamatnya di mana Bu? Genang RT 2 RW 3. Hubungan dengan Ibu apa ya? Suami. Yang selanjutnya saya akan menanyakan riwayat kesehatan Ibu. Yang pertama, keluhan utama yang Ibu rasakan pada saat masuk rumah sakit apa Bu? Nyeri perut, Sus. Untuk riwayat penyakit sekarang apa Bu? Tipes. Riwayat penyakit dahulu? Apakah ada keluarga Ibu yang mempunyai riwayat penyakit emah maupun tipes? Tidak ada, Sus, yang memiliki riwayat emah atau tipes. Oh iya. Yang selanjutnya saya akan melakukan pengkajian pola fungsi Gordon. Yang pertama, pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan Ibu seperti apa? Bagi saya, kesehatan itu sangat penting. Saya sangat memperhatikan pola makan saya saat teratur. Pola aktivitas dan latihan sebelum dan selama Ibu sakit. Apakah Ibu selalu melakukannya dengan mandiri, makan minum, Secara mandiri, mandi, secara mandiri, toileting, secara mandiri, berpakaian, secara mandiri, mobilitas di tempat tidur, masih sendiri, masih mandiri, berpindah, masih mandiri, ambulasi atau rompu. masih sendiri, Selama sakit, makan dan minum Ibu lakukan secara mandiri atau dibantu oleh orang lain. dibantu orang lain, Untuk mandi, dibantu orang lain, toileting Bu. bantu orang lain, Untuk berpakaian, dibantu orang lain, mobilitas di tempat tidur, mandiri, berpindah, mandiri, ambulasi atau rompu. dibantu orang lain. Oh ya. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang pola istirahat dan tidur Ibu. Sebelum sakit, Ibu biasanya tidur jam berapa Bu? Kurang lebih 6 sampai 7 jam.
Selama sakit, ibu tidurnya. Tidak menentu, Sus. Yang selanjutnya, saya akan menanyakan pola nutrisi metabolik ibu. Yang pertama, tinggi dan berat badan ibu berapa, Bu? Berat badan 50 kilo, tinggi badan 150. Untuk pola nutrisi ibu makan berapa kali saat sebelum sakit? 3 kali sehari. Jenis makanannya apa, Bu? Lauk, sayur, nasi, ikan, sama susu. Porsinya, Bu? 1 porsi habis. Keluhannya? Tidak ada. Selama sakit, ibu makan berapa kali? 3 kali sehari. Jenis makanannya apa, Bu? Bubur, buah-buahan, air putih. Porsinya? Setengah porsi nggak habis. Untuk keluhannya apa, Bu? Mual. Untuk selanjutnya, saya akan menanyakan tentang pola eliminasi. Yang pertama yaitu BAB. Sebelum sakit, ibu biasanya BAB berapa kali, Bu? 2 kali sehari. Untuk bentuk BAB-nya apa, Bu? Lunak. Untuk warnanya? Kuning kecoklatan. Keluhan atau kesulitan BAB ada, Bu? Tidak ada, Sus. Ibu menggunakan obat pencahar untuk BAB atau tidak? Tidak, Sus. Untuk selama sakit, ibu BAB berapa kali? 1 kali sehari. Bentuk BAB ibu? Encer. Warnanya apa, Bu? Kuning, Sus. Keluhan atau kesulitan BAB apakah ada, Bu? BAB encer. Untuk obat pencahar atau untuk BAB ada, Bu? Tidak ada. Yang selanjutnya saya akan menanyakan tentang pola konsep diri ibu. Yang pertama untuk harga diri ya, Bu. Harga diri sebagai apa ya, Bu? Sebelum sakit, saya melakukan fungsi sebagai istri dan saya seorang ibu. Ideal diri ibu apa? Saya ingin jadi seorang istri dan juga seorang ibu yang baik. Untuk identitas diri, saya menyadari semua hal yang terjadi menimpa saya adalah takdir Allah. gambaran diri seperti apa ya, Bu? Saya merasa kurang nyaman dirawat di rumah sakit ini dan saya ingin segera sembuh. Untuk peran dalam ibu selama sakit ini apa, Bu? Sudah 4 hari saya dirawat dan saya tidak bisa melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu pola coping. Yang pertama, masalah utama selama masuk di rumah sakit apa ya, Bu? Saya merasa sangat mual. Untuk apakah ada rasa kehilangan atau perubahan yang terjadi sebelumnya? Saya tidak bisa bertemu anak dengan suami saya. Selanjutnya yaitu untuk pandangan terhadap masa depan selama ibu sakit apa? Saya percaya akan lekas sembuh. Coping mekanisme yang digunakan terjadi masalah apa ya, Bu? Nyeri perut saat saya telat makan. Dan selanjutnya yaitu saya akan menanyakan tentang pola seksual atau reproduksi. Yang pertama yaitu masalah menstruasi. Adakah masalah menstruasi, Bu? Nyeri. Untuk pap smear terakhir, apakah ibu melakukan yang terakhir? Kurang lebih 3 tahun yang lalu. Apakah ibu melakukan perawatan payudara setiap bulannya, Bu? 1 bulan sekali, Sus. Oh ya. Apakah ibu menggunakan alat kontrasepsi? Tidak ada. Yang selanjutnya, apakah ada kesukaran dalam hubungan seksual ibu? Tidak ada, Sus. Apakah penyakit sekarang mengganggu fungsi seksual ibu? Tidak, Sus. Yang selanjutnya yaitu pola peran hubungan. Yang pertama, peran pasien dalam keluarga dalam masyarakat. Yaitu peran ibu dalam keluarga dan masyarakat apa ya, Bu? Saya sebagai istri dan seorang ibu dalam keluarga, sebagai pengurus posyandu dalam organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu apakah ibu mempunyai teman dekat? Punya. Siapa yang ibu percaya untuk membantu ibu jika ada kesulitan, Bu?
Suami saya. Selanjutnya yaitu, apakah Ibu ikut dalam kegiatan masyarakat? Saya ikut sebagai pengurus posyandu yang aktif, Sus. Yang selanjutnya, saya akan menanyakan tentang pola nilai dan kepercayaan. Bagaimana agama atau keyakinan Ibu selama sakit? Saya percaya dengan adanya Allah, saya akan cepat sembuh. Apakah Ibu selalu melakukan ibadah selama sakit? Saya melakukan ibadah dalam keadaan apapun. Yang selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya, Bu. Ya, Sus. Maaf ya, Bu. Ini dari hasil tensi Ibu yaitu 100/70 ya, Bu, yang artinya normal. Ya, Sus. Selanjutnya saya akan mengecek suhu Ibu. Maaf ya, Bu. Maaf, Bu, sudah ya, saya ambil. Ini hasil suhu badan Ibu yaitu 36,2 ya. Jadi hasilnya yaitu normal. Ya, Sus. Yang selanjutnya saya suhu kari dhewe pri. Wis engko kena dipotong. Selanjutnya saya akan mengecek dan menghitung nadi Ibu selama 2 menit ya, Bu. Ya, Sus. 2 menit kan? Gak usah 2 menit. Yang selanjutnya di sini saya akan mengecek dan menghitung nadi Ibu. Maaf ya, Bu. Ya, Sus. Dari hasil penghitungan saya tadi, hasil nadi Ibu yaitu 22/menit ya, Bu. Ya, Sus. Terus pernapasan. Yang selanjutnya saya akan mengecek pernapasan Ibu. Ibu cukup bernapas dengan normal saja ya, Bu. Ya, Sus. Hasil pengecekan dan penghitungan pernapasan Ibu yaitu 100 kali per menit, yang artinya juga normal ya, Bu. Ya, Sus.
Yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan head to toe ya Bu. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala. Permisi ya Bu, Ibu setengah duduk dahulu. Maaf ya Bu. Ini rambut Ibu panjang, warnanya hitam, kulit kepala Ibu juga bersih, tidak ada ketombe, rambut Ibu juga bersih. Pertumbuhan rambut Ibu juga baik. Selanjutnya yaitu untuk muka. Untuk muka Ibu cenderung kering ya Bu, dan juga cukup normal dan bersih. Dan untuk matanya, mata Ibu juga bersih, tidak ada kotoran dan tidak ada belek ya Bu. Untuk hidung yaitu tidak ada sekret ya Bu, dan hidung Ibu normal. Yang selanjutnya saya akan memeriksa mulut. Mulut Ibu cukup kering ya Bu, dan warnanya agak pucat. Yang selanjutnya saya akan memeriksa gigi Ibu. Apakah Ibu bisa membuka mulut Ibu? Ya, gigi Ibu berjumlah 30. Untuk lidahnya normal ya Bu, tidak, tetapi ada sedikit putihnya. Untuk telinga Ibu, apakah Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa, Sus. Saya akan memeriksa telinga Ibu dulu ya. Telinga Ibu bentuknya simetris. Maaf ya Bu, bersih, tidak ada kotoran dan tidak ada serumen. Yang selanjutnya saya akan memeriksa leher Ibu. Untuk leher Ibu bentuknya simetris, tidak ada benjolan ya Bu. Apakah nyeri Bu saya tekan? Tidak, Sus. Oh ya. Ibu udah tidur ya Bu. Yang selanjutnya saya akan memeriksa dada Ibu. Maaf ya Bu. Maaf ya Bu. Oh iya, normal ya Bu. Yang selanjutnya saya akan memeriksa jantung Ibu. Maaf ya Bu. Jantung Ibu juga normal ya. Yang selanjutnya saya akan memeriksa perut Ibu. Maaf ya Bu. Apakah sakit Bu? Tidak, Sus. Baik Bu, di sini saya telah selesai untuk melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan head to toe serta pemeriksaan tanda-tanda vital. Saya izin untuk kembali ke ruang keperawatan. Apabila nanti Ibu butuh apa-apa, harap keluarga Ibu untuk menghubungi saya di ruang keperawatan ya Bu. Ya, Sus. Kalau begitu, selamat siang. Terima kasih Bu. Ya, Sus. Setelah kontak dengan pasien, saya akan mencuci tangan. Sekian pemeriksaan fisik atau pemeriksaan head to toe serta tanda-tanda vital yang dapat saya praktikkan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.